Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di Anak Desa Channel. Kali ini saya sedang menyiram tomat yang kemarin saya tanam, guys. Tomat yang berada di pinggir jalan itu. Alhamdulillah kondisinya sekarang masih baik, belum dimakan sama ayam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa tumbuh subur sampai nanti berbuah dan bisa dipanen. Amin, mudah-mudahan. Lalu ini saya lagi menyiram bedengan yang telah saya buat, guys. Ini nanti rencananya mau saya tanamin sawi, kangkung, dan bayam. Sebenarnya di sebelah sana itu juga sudah ada sawi yang sempat saya tanam sebelumnya, guys. Hanya saja kurang subur karena kurang pupuk dan perawatan. Nah, ini saya mau tanam yang baru. Ini sedang saya persiapkan lahannya. Oh ya, untuk tanahnya sendiri ini cukup kering dan keras, guys, teksturnya. Sehingga bisa teman-teman lihat masih banyak gumpalan-gumpalan tanah, nggak bisa halus permukaannya. Nah, tanahnya emang keras, saya cangkul buat ngehalusinnya tetap tidak mau halus, guys. Yang bisa seperti ini. Nah, ini saya coba ratakan menggunakan garuan supaya permukaannya lebih rata dan mudah untuk ditanamin. Ini kurang lebih ada 7 bedengan, guys. Lalu kalau sudah proses pemerataannya tadi, kita lanjut untuk pembuatan alur tanamnya. Nah, ini saya menggunakan alat sederhana berupa balok kayu. Ini tinggal kita apa ya? Tekan kemudian ditarik seperti itu sehingga menimbulkan alur yang nantinya benih kita itu ditanam di alur yang kita buat ini, guys. Untuk kedalamannya sendiri ini tidak terlalu dalam, kurang lebih 2 sampai 3 cm. Yang penting benihnya itu nanti bisa tertanam atau masuk di alur yang kita buat ini. Kemudian untuk jaraknya sendiri ini saya buat kurang lebih 10 sampai 15 cm. Nah, kelebihannya menggunakan alur ini supaya tanaman kita itu lebih rapi seperti itu, guys. Dan juga nanti memudahkan kita ketika mungkin mau membersihkan gulma dan segala macamnya, guys. Karena ketika ada jarak seperti ini kan, jarak antar alur ini kan biasanya nanti gulma tumbuh di tengah-tengahnya. Itu kan jadi kita lebih mudah dalam mencabut atau menghilangkan gulmanya seperti itu. Nah, oke, ini yang pertama mau saya tanam itu ada bayam hijau, guys. Ini saya sempat beli benih 1000-an, guys, ini dulu di Shopee. Cuman baru kesampaian nanam hari ini, guys. Padahal benihnya sudah lama saya beli, kurang lebih 2 bulan yang lalu. Dan ini saya beli lagi yang baru. Ini ukuran 1 kilo, guys. Sebenarnya saya salah sih, belinya terlalu banyak. Takutnya nanti nggak habis, ini malah benihnya terbuang sih. Tapi udah terlanjur karena kemarin terlalu semangat untuk tanam-tanam, padahal lahannya itu kurang atau belum ada. Tapi beli benihnya sudah terlalu banyak seperti ini. Nah, oke, kita lanjut. Ini merupakan bayam hijau. Oh ya, bayam sendiri banyak jenisnya sih. Ada bayam hijau, bayam merah, kemudian bayam belang itu ada, dan masih banyak bayam yang lain. Nah, yang saya tanam ini adalah bayam hijau dan juga nanti bayam merah. Nah, langsung saja kita semai di alur yang telah kita buat tadi, guys. Oh ya, untuk apa, media tanamnya sendiri ini saya tidak memberikan pupuk dasar sama sekali, guys. Hanya saja ini di atas beddingannya saya taburin kotoran kambing. Walaupun kotoran kambingnya itu belum terfermentasi secara alami. Jadi dia masih utuh berupa gumpalan-gumpalan seperti itu, guys. Hanya saja dia sudah kering seperti itu, sudah tidak basah. Cuman memang belum ter ini belum terfermentasi sehingga belum gembur lah teksturnya itu. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan tetap bisa subur tanamannya dan tidak menimbulkan suatu kendala, karena memang pupuk atau kompos
kotoran kambing saya yang sudah terfermentasi itu saya persiapkan untuk ini guys, untuk tanam cabai, dan cabainya belum selesai, jadi ini yang untuk sayur ini yang saya gunakan itu pupuk yang belum matang lah, belum terfermentasi. Nah nggak apa-apa, mudah-mudahan tetap bisa subur, mudah-mudahan. Nah kita penuhin alur yang kita buat, kita tabur benihnya, sedang-sedang saja guys, maksudnya jangan terlalu banyak, terlalu rapat seperti itu, dan juga kalau bisa jangan terlalu sedikit karena nanti terlalu renggang sih. Yang sedang-sedang saja. Jadi segala sesuatu itu kalau sedang-sedang saja mudah-mudahan pas. Nah oke, lalu selanjutnya ini bayam merah guys yang akan saya tanam. Kalau tadi kan bayam hijau, nah ini bayam merah. Kalau dari segi kandungan nutrisinya sendiri, katanya sih, menurut yang saya baca itu sedikit lebih tinggi di bayam merah, guys. Seperti itu sih. Tapi kalau dari segi rasa sepertinya ya hampir sama aja sih. Nah, ini saya coba nanam dulu, guys. Jadi yang saya tanam ini tuh tiap satu bedeng itu satu jenis sayur, guys. Nanti kalau alhamdulillah bisa tumbuh bagus, subur seperti itu, niatnya nanti mau agak tak banyakin sih, supaya kalau misalkan eh, tumbuhannya tumbuh dengan bagus gitu kan, dengan subur, kalau laku mau saya jual niatnya guys. Karena kalau dimakan sendiri ini sepertinya terlalu banyak sih, seperti itu guys niat saya ke depan. Tapi ya nggak tahu, ya mudah-mudahan saja bisa terlaksana. Sama seperti bayam hijau tadi, kita tabur untuk mengikuti alur yang sudah kita buat, tidak terlalu banyak juga, dan juga jangan terlalu sedikit. Nah, seperti kira-kira sih guys, main feeling sih. Kalau yang sudah terbiasa nanam pasti ini sih, bisa feeling gitu. Kalau saya ini hanya pemula guys, jadi nyoba-nyoba. Jadi saya rasa-rasakan, kalau misalkan kebanyakan ya saya kurangin gitu, kalau terlalu sedikit saya tambah. Ya seperti itu sih, main feeling guys. Oke, lalu selanjutnya ini yang ketiga ada kangkung guys. Ini kalau nggak salah saya belinya kangkung daun sedang kalau nggak salah. Jadi daunnya nggak terlalu kecil tapi juga nggak terlalu lebar. Sama dengan bayam tadi, kita tabur juga mengikuti alur yang sudah kita buat. Pun porsinya sama, sedang-sedang saja. Nah ini untuk benihnya sendiri, yang kangkung ini saya beli sampai 3 kilo guys. Apa ya, sungguh ini sih, sungguh terlalu bersemangat. Padahal kan apa ya, lahannya ini yang nggak ada, jadi sisanya banyak ini guys. Ya kalau bisa nanti terus berkelanjutan saya tanamnya, supaya bibitnya bisa tertanam semua sampai habis, sehingga tidak apa ya, tidak terbuang sia-sia lah seperti itu. Mudah-mudahan. Nah ini kita tabur. Nah, ini guys bisa teman-teman lihat, si kotoran kambingnya ini dia masih utuh-utuh seperti ini, belum belum gembur ya, belum hancur secara alami, masih utuh. Tapi dia sudah kering seperti itu, sudah nggak basah. Jadi mudah-mudahan sudah tidak menimbulkan efek panas pada tanaman. Sehingga biasanya kalau masih basah gitu kan, si kotoran kambing itu malah bisa membuat tanaman kita itu panas guys. Kemudian bisa menimbulkan layu sih. Yang paling buruknya itu biasanya seperti itu. Layu ke kuning-kuningan atau ke coklat-coklatan seperti itu guys. Cuman ini si kutu kambingnya atau kotoran kambingnya ini sudah agak kering sih, yang mudah-mudahan tidak menimbulkan suatu masalah. Nah, selanjutnya ini ada sawi guys, sawi caisim yang saya tanam ini. Ini biasa kalau kita makan di warung-warung yang biasa jual bakso, kemudian mie ayam. Nah, itu sawi jenis ini guys yang digunakan itu biasanya. Kan kalau sawi sendiri ini banyak sekali jenisnya. Ada pakcoy, caisim, kemudian apalagi itu. Banyaklah jenisnya, sawi itu pagoda, segala macam. Nah, ini yang saya tanam, kebetulan ini sawi caisim. Benihnya hampir mirip dengan bayam, dia kecil-kecil. Sama kita tabur, tapi kalau terkhusus untuk sawi ini, saya ini guys, naburnya hanya sedikit-sedikit. Kenapa? Karena berbeda dengan kangkung dan bayam,
Kalau kangkungan bayam kan kita biarkan saja, tidak perlu dilakukan pemindahan tanam. Kalau sawi nanti kan kita harus melakukan pemindahan tanaman, guys. Kalau kita semainya terlalu banyak, nanti kewalahan untuk memindahkan tanamnya. Seperti itu sih. Jadi saya hanya menyemai sedikit untuk sawi. Nah, kemudian selanjutnya ini pakcoy, guys. Ada pakcoy, saya tanam juga, saya semai, tapi ini hanya sedikit. Karena ini bibit yang saya cerita di awal tadi, ini saya beli bibit seribuan tapi beraneka ragam seperti itu. Ada pakcoy, bunga kol, sawi putih. Saya coba beli, guys. Karena harganya murah, cuma seribuan di Shopee itu. Dan kemarin saya memang lagi semangat-semangatnya mau nyoba tanam, tapi malah belum kesampaian. Jadi sudah ada 2 bulan lebih belum ketanam sampai sekarang. Dan akhirnya sekarang baru ada kesempatan untuk tanam, guys. Nah, oke, selanjutnya ada juga ini, guys. Kubis ini, kubis hijau. Saya cuma nyoba-nyoba sih ini, guys. Katanya tuh kalau nanam kubis agak susah sih. Cuman ya bismillah aja dulu. Saya mau nyoba bisa nggak, atau ya mudah-mudahan berhasil lah. Kalaupun ada kendala kan bisa untuk pembelajaran saya pribadi sih. Nah, seperti itu. Mungkin daerah saya yang kurang cocok, atau mungkin kurang subur, ataupun perawatannya yang kurang, guys. Mungkin harus diberikan pupuk seperti itu. Nah, untuk pembelajaran saya pribadi sih, nanti kalau misalkan sudah ada pengalaman yang lebih gitu kan, kalau niat untuk tanamnya diperbanyak seperti itu, kemudian mau dijual kan bisa, guys. Nah, ini sementara buat pembelajaran lah. Saya nyoba-nyoba nanam karena ini, guys, saya sendiri masih pemula sih nanam-nanam ini. Sebelumnya ya saya nggak pernah tanam-tanam sayur seperti ini. Nah, ini kebetulan lagi semangat nanam, jadi ya mau coba untuk belajar sih. Kalau ada teman-teman yang nonton dan kemudian sudah lebih berpengalaman gitu kan menanam sayur, mohon komennya, guys, mohon dikoreksi bila ada yang salah ataupun ada masukan, bisa apa, diberikan masukan. Saya siap menerima, kalau bisa saya terapkan, mudah-mudahan akan saya terapkan ke depannya seperti itu. Nah, ini, guys, yang saya ceritakan tadi, salah satu jenis sawi, ini jenis sawi putih. Saya semai juga, guys, tapi nggak banyak sih. Karena dalam satu bungkusnya itu hanya ada yang isi 25 butir, 20 butir, seperti itu, guys. Karena memang harganya sendiri kan seribuan ya. Di Shopee itu banyak yang jual benih eh, seribuan gitu, guys. Jadi mungkin mereka beli satu pak gitu kan, kemudian mereka packing ulang, dimasukkan ke plastik obat seperti ini. Nah, itu mereka takar ulang, guys, dan isinya tuh ya bervariasi. Ada yang 50 biji, 20 biji, seperti itu, guys. Ini seperti ini contohnya. Lalu ini juga ada bunga kol, guys. Nah, seperti ini bunga kol itu. Saya coba tanam juga ini. Jadi kurang lebih ya mungkin ada 7 sampai 8 jenis sayuran lah ini yang saya semai hari ini, guys. Ya, mudah-mudahan bisa tumbuh dengan subur. Amin. Nah, kita semai, guys, sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Kita semai sedikit saja sih kalau ini, enggak terlalu banyak. Karena memang hanya untuk percobaan lah bisa dibilang. Kalau saya lihat dari tanahnya sendiri ini sangat apa ya, guys, kurang subur sih menurut saya ini teksturnya, karena keras sekali seperti ini. Ya, tapi mudah-mudahan nanti bisalah tumbuhannya, mudah-mudahan bisa tumbuh dengan subur. Kalaupun nanti memerlukan pupuk kimia ya terpaksa akan saya berikan pupuk kimia, guys. Tapi sebenarnya niat awal saya itu kalau bisa organik sih. Mau saya itu di awal. Jadi hanya menggunakan pupuk-pupuk yang alami seperti ini, guys, kotoran kambing seperti ini contohnya. Saya nggak mau gunakan pupuk kimia sih sebenarnya. Tapi ya saya akan lihat ke depan seperti apa. Kalau memang pertumbuhannya kurang maksimal ya terpaksa saya akan menggunakan pupuk kimia, guys. Mungkin itu NPK ataupun yang lainnya sih. Nah, lalu ini tadi ada juga ini, guys, selada merah yang coba saya tanam.
Dan terakhir ini juga ada selada hijau. Jadi ada selada merah dan selada hijau. Saya coba semai juga. Mudah-mudahan bisa hidup semua lah. Tapi ini hanya sedikit guys. Nggak banyak sih. Yang bungkusan-bungkusan kecil seperti ini isinya hanya sedikit. Karena dari segi harga pun hanya 1000-an guys. Bervariasi. Ada yang 1000, ada yang 2000 seperti itu. Di Shopee guys. Saya belinya. Kita tabur. Ternyata ini nggak sampai penuh guys, benihnya sudah habis. Jadi nggak sampai full satu bedengan. Nggak apa-apa, mungkin nanti sisanya buat kita pindah tanam apabila semaian kita sudah tumbuh guys. Nah seperti itu. Nah oke, kalau sudah selesai kita semainya, sekarang kita bisa menutup kembali guys alur semaian yang kita buat tadi. Kita tutup, kita uruk kembali seperti ini supaya dia apa ya, sedikit terjaga kelembapannya. Dan setelah itu nanti kita bisa siram supaya dia lembab dan bisa cepat keluar untuk kecambahnya guys. Nah seperti itu sih. Kita uruk semuanya, kita uruk tipis-tipis saja guys supaya nanti ketika tumbuh kecambahnya itu mudah, tidak perlu kita tekan kuat-kuat seperti itu. Nah mungkin cukup sekian dulu guys video kali ini, video percobaan menanam berbagai jenis sayur. Terima kasih yang sudah menonton. Mungkin kalau ada teman-teman yang sudah banyak pengalaman untuk menanam-nanam sayur bisa memberikan masukan kalau bisa. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Kita ketemu di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.